Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Tidaklah sama antara orang yang beriman, yang duduk, yang tidak ikut berjuang di jalan Allah tanpa mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang hanya duduk tidak ikut berjuang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan balasan yang baik, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah atas orang-orang yang duduk dengan balasan yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmatnya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 95 dan 96 memberikan penjelasan kepada kita tentang perbedaan orang-orang yang beriman, yang berjuang di jalan Allah dan bermodalkan harta dan jiwanya, artinya mentalitasnya, dengan orang yang beriman yang hanya duduk saja, tidak ikut berjuang untuk menyebarluaskan agama Allah dan untuk mempertahankan nilai-nilai agama Allah di muka bumi ini. Maka derajat mereka yang berjuang dengan harta dan jiwanya itu Allah melebihkan derajatnya dan juga memberikan ampunan dan kasih sayangnya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa ketika Rasulullah hijrah ke Madinah yang dulu namanya adalah Yastrib, dalam rangka mempertahankan agama Allah, sehingga Rasulullah dengan para sahabat tentunya berjuang dalam rangka untuk hijrah ke Madinah agar dapat meningkatkan dan mempertahankan umat Islam yang di Mekah waktu itu senantiasa tidak ada kenyamanan dalam perjuangannya. Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah menjelaskan makna hijrah itu bukan sekedar upaya melepaskan diri dari cobaan dan cemoohan semata, tetapi di samping makna itu, hijrah juga dimaksudkan sebagai batu loncatan untuk mendirikan sebuah masyarakat baru di suatu negeri yang lebih aman.
dalam sejarah kebudayaan Islam digolongkan upaya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina masyarakat Madinah di berbagai bidang, antara lain pembinaan dalam bidang sosial, pembinaan dalam bidang agama, pembinaan dalam bidang pertahanan, dan pembinaan dalam bidang ekonomi. Adapun pembinaan dalam bidang ekonomi, semula kehidupan ekonomi di Madinah masih dikuasai oleh kaum Yahudi. Sementara itu, kaum Ansor yang baru saja bangkit masih menata perekonomian mereka. Pada saat yang bersamaan, mereka juga menanggung kehidupan kaum Muhajirin yang baru datang di kota Madinah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi kaum Muhajirin yang ahli dalam bidangnya untuk melakukan berbagai pekerjaan, misalnya yang memiliki keahlian berdagang segera memulai berdagang di pasar, dan yang ahli dalam bertani segera menggarap lahan pertanian. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong para sahabat untuk membuka usaha dan membangun keterampilan ekonomi yang berguna, seperti membuat kain, mengolah kulit, membuat kerajinan tangan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada sahabat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, la ayyahmilar rajulu hablan fayahtatiba bihi thumma yaji'a fayad'ahu fis suqi fayabi'ahu summa yastagni bihi fayunfikuhu ala nafsihi khairul lahu min ayyas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk dijual, dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak. Kemudian dalam riwayat Ahmad, khairul kasbi kasbu yada ya amilin idza nasoha. Sebaik-baik mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan seorang buruh apabila dia jujur. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, salah satu yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, yaitu mendirikan pasar setelah membangun masjid. Kemudian setelah membangun pasar, Rasulullah membangun jalan yang menghubungkan antara masjid dan pasar. Di samping itu, Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansor, yang hal itu tidak lain usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun dan mengembangkan ekonomi umat Islam. Dalam sistem ekonomi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mengakui kepemilikan pribadi. Dalam mencari nafkah, kaum muslimin berkewajiban mencari nafkah yang halal dan dengan cara yang adil. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mulai ditanamkan larangan pembungaan uang atau yang dikenal dengan riba. Sebagaimana
yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi di Madinah. Kemudian kalau kita memperhatikan sahabat Rasulullah yang ikut berhijrah yang bernama Abdurrahman bin Auf, ketika sampai di Madinah, dia hanya menanyakan di mana lokasi pasar. Setelah melihat lokasi pasar yang dikuasai kaum Yahudi, Abdurrahman bin Auf mencari lokasi baru. Setelah dapat lokasi baru, maka Abdurrahman bin Auf menawarkan kepada pedagang, silahkan berdagang di sini dan tak perlu bayar sewa. Jika mendapat keuntungan, maka bisa berbagi hasil yang diistilahkan dengan mudharabah. Akhirnya pedagang banyak yang menyambut tawaran ini, dan akhirnya bisa menyaingi pasar yang dikuasai oleh kaum Yahudi. Prinsip dasar ekonomi yang ditanamkan dalam Islam, model perekonomian yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berakar dari prinsip-prinsip Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam, telah menetapkan berbagai aturan sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, khususnya di bidang ekonomi. Kalau kita kembali kepada Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau adalah pedagang yang bekerja sama dengan saudagar kaya, saudagar perempuan yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid, yang akhirnya dijodohkan oleh Allah menjadi pasangan suami istri yang melahirkan keturunan. Maka Rasulullah sebagai marketing, bidang pemasaran, Rasulullah telah memberikan contoh, yaitu dengan penguasaan pasar. Artinya Rasulullah senantiasa jujur di dalam menawarkan dagangannya. Kemudian Rasulullah senantiasa menjaga pelanggan, karena pelanggan itu adalah aset sebagai konsumen yang tentunya tetap apabila dijaga kejujuran, ketepatan waktu sesuai dengan janji. Kadangkala masih banyak umat Islam ketika menjadi pedagang, kalau sudah punya langganan tetap, maka pesanan dari langganan itu kadang dijual kepada orang lain dulu karena ada pendatang baru tanpa adanya kesepakatan, sehingga disitulah yang seringkali pelanggan menjadi kecewa. Nah, untuk itulah maka kalau kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menguasai pasar ini adalah kejujuran yang dijadikan andalan utama untuk memperbanyak pelanggan. Secara umum, kebijakan ekonomi di suatu negara dibedakan menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara, dan kebijakan ketenaga kerjaan. Tujuan ditetapkannya kebijakan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat di suatu negara.
Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kalau kita memperhatikan sabda Rasulullah, betapa mulianya menjadi seorang pedagang, bahkan dikatakan as-saduqul amin, pedagang yang jujur akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kita semuanya bahwa kelelahan di dalam berusaha mencari karunia Allah itu sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sebagai umat Islam bahwa jihad ekonomi kita tingkatkan, bagaimana kita bisa menguasai pasar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dengan manajemen yang sudah diajarkan, yaitu dengan transparan, dengan kejujuran. Itu tentunya akan menguatkan perekonomian kita umat Islam. Jika perekonomian kita umat Islam dengan kebersamaan, saling tolong menolong, dan kemudian terjadi sebuah ikatan sebagai wirausaha, sebagai pengusaha, maka tentunya modal, harta untuk perjuangan inilah yang sangat menentukan sekali, karena Rasulullah sukses itu memiliki kemampuan, bahkan dikatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Jadi orang yang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari orang yang beriman yang lemah. Insya Allah dengan modal kejujuran, baik kita merintis usaha atau menjadi reseller, itu yang diutamakan adalah kejujuran sehingga kita mendapatkan kepercayaan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.